Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang sejarah murid Nabi Isa, atau yang biasa dikenal dengan Hawariyun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Kata Al-Hawariyun dalam Al-Quran disebut sebanyak 4 kali. Penyebutan ini ditujukan untuk sekelompok atau segolongan orang karena sifat lafaz tersebut adalah jamak. Namun Al-Quran sendiri tidak memperinci jumlah, nama-nama atau siapa saja yang masuk dalam kelompok Al-Hawariyun. Lalu siapakah Al-Hawariyun itu? Sebelum membahas definisi, berikut ayat-ayat yang menyebut Al-Hawariyun. Pertama ada dalam surah Ali Imran ayat 52. Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Kemudian surah Al-Maidah ayat 111 hingga 112. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim." Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Dan yang terakhir dalam surah Asy-Syaff ayat 14. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, 'Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?' Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, 'Kamilah penolong-penolong agama Allah.' Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang." Secara harfiah Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan lafaz Al-Hawariyun adalah bentuk jamak dari Al-Hawariyun. Asal katanya adalah Al-Hawar yang berarti putih bersih. Mereka dinamai demikian karena putih dan sucinya hari mereka dari berbagai noda serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa. Quraisy Shihab juga menyatakan pendapat ulama lain bahwa Al-Hawariyun berasal dari bahasa Habasyah atau Ethiopia yaitu Hawaria yang berarti sahabat yang sangat tulus. Dari manapun asal katanya, yang jelas Al-Quran menggunakan istilah Al-Hawariyun untuk para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa. Jumlahnya adalah 12 orang. Sebenarnya secara munasabah ayat-ayat tentang Al-Hawariyun berkorelasi dengan ingkarnya kaum Nabi Isa. Penolakan dari kaumnya begitu besar. Alih-alih mau menerima dakwahnya, sekedar membenarkan kerasulan Nabi Isa pun mereka tidak sudi. Bahkan mengolok-olok, memfitnah, bahkan merencanakan pembunuhan terhadapannya. Namun ada sedikit orang dari kaum Nabi Isa tersebut yang mau mengimani. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran juga menjelaskan bahwa Al-Hawariyun ini adalah pengikut setia Nabi Isa. Ketika kuatnya penolakan dan hampir tidak ada mau beriman, Nabi Isa menanyakan kepada kaumnya siapa yang akan menjadi penolong agama Allah. Siap berkorban secara lisan, perbuatan, dan bersedia mengorbankan jiwa dan harta benda. Lalu mereka menjawab seruan Nabi Isa bahwa mereka siap menjadi para penolong agama Allah, membenarkan kerasulan dan mukjizat Nabi Isa dan bersaksi atas nama Allah. Kesaksian atas iman mereka difirmankan Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 52, Surah Al-Maidah ayat 111 hingga 115,
dan surah Syaf ayat 14. Atas tulusnya persahabatan Al-Hawariyun ini terhadap Nabi Isa maka Allah mengabadikan nama mereka dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran julukan ini hanya khusus diberikan kepada pengikut Nabi Isa saja, sedang bagi pengikut Rasul yang lain tidak diberikan. Al-Quran memang memberikan julukan Al-Hawariyun kepada pengikut Nabi Isa. Namun, secara konteks kerasulan dan sifat-sifat setia yang dimiliki Al-Hawariyun ini, Rasul-Rasul yang lain pun sebenarnya juga memiliki. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. Setiap Nabi itu punya hawari atau pembela, dan hawarku adalah Zubair. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa beliau juga mempunyai hawari. Dan hawari beliau adalah Zubair. Dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair yang dimaksud di sini adalah Zubair bin Awam, suami dari Asma, dan menantu Abu Bakar. Sama seperti Abu Bakar, Zubair pun juga seorang pebisnis sukses dan sangat kaya raya. Masih menurut hadis riwayat Bukhari bahwa kekayaan Zubair mencapai 50.200.000 dirham. Dan semua kekayaan yang dimilikinya tersebut ia gunakan untuk berkorban membela Nabi Muhammad. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab Karamatul Aulia, hawari tidak berhenti pada masa ketika Nabi Muhammad hidup saja, melainkan pada generasi setelah Nabi Muhammad pun hawari ini masih ada, karena hawari ini adalah pembela agama Nabi Muhammad dengan hati yang sangat tulus. Menurut Ibnu Arabi, hawari setelah generasi Nabi Muhammad adalah para wali. Al-Quran menyebut bahwa yang disalib bukanlah kalimatullah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa belum wafat dan kelak akan turun ke bumi. Nah, sepeninggal Al-Masih, Hawariyun itu terbagi 3 golongan, yaitu, kelompok pertama mengatakan, Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan, di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nasturiyah. Kelompok ketiga mengatakan, di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin atau orang yang berserah diri. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna atau tersisa hanya sedikit, sampai Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut itu mulai menulis apa yang mereka lihat, dengar dan alami dari Isa as selama sang Nabi masih bersama mereka. Murid yang bernama Barnabas menulis Injil dan dinamakan Injil Barnabas. Begitu juga Matius, Lukas dan lainnya menulis Injil dan menamakan dengan nama masing-masing. Injil Lukas, Injil Matius dan seterusnya. Tapi sebenarnya isi Injil yang mereka tulis sudah banyak yang dimodifikasi, apalagi proses penulisannya yang sudah jauh rentang waktunya. Ada yang mengatakan beberapa tahun, baru ditulis, setelah peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit. Riwayat paling masyhur mengatakan, di antara Injil yang ditulis para Hawariyun, yang agak benar adalah Injil Barnabas. Injil tersebut masih menerangkan tauhid, kenabian atau kerasulan Isa Al-Masih dan berita akan datangnya Ahmad sebagai Nabi akhir zaman. Kalau Injil yang lain sudah jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kembali pada perihal terbaginya Hawariyun menjadi 3 golongan. Jadi tadi sudah disebut bahwa di antara murid pengikut Nabi Isa masih ada golongan yang membawa ajaran tauhid yang murni. Atas izin Allah ajaran Nasrani yang murni ini tetap ada yang membawanya dan masih terus bersambung sampai pada zaman Muhammad, walau jumlahnya sangat sedikit. Buktinya adalah Rahib Buhairo dan Warokoh paman Bunda Hadijah. Kisah Rahib Buhairo dan Warokoh ini sangat masyhur. Keduanya adalah sama-sama penginjil yang masih memegang ajaran tauhid yang murni. Mereka sama-sama tahu ciri-ciri Muhammad sebagai nabi akhir zaman sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga kisah pemuda Asyabul Kahfi juga menjadi bukti bahwa ada sebagian Hawariyun yang masih menganut Nasrani dengan tauhid murni dan mengajarkannya, mendakwahkannya, pada generasi-generasi sesudahnya. Menurut ahli sejarah dan mufasirin, kisah Asyabul Kahfi diriwayatkan terjadi pada masa tahun 98 sampai 117 Masehi, ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Trajanus.
Luas wilayah Romawi pada masa ini telah mencapai 6,5 juta kilometer persegi. Membentang dari Armenia, tanah Armenia sekarang, Republik Armenia, Georgia, Azerbaijan, Babilonia, Irak, Yordania, Lebanon, Turki, Bizantium, hingga mencapai daratan Britania Raya. Pesisir utara benua Afrika yang berhadapan dengan Laut Mediterania, Maroko, Libya, Mesir, Aljazair, Tunisia, juga masuk dalam wilayah Romawi. Sejarah mencatat, Kaisar Trajanus adalah kaisar yang kejam. Kaisar yang beragama pagan, menyembah dewa-dewa, ini bertindak bengis pada para pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Para pengikut agama Tauhid dan tidak mau menyembah dewa-dewa diintimidasi bahkan dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan hidup sekelompok pemuda yang teguh memegang ajaran Tauhid dan dikejar-kejar rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur di gua itu dan baru dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian pada masa Kaisar Theodosius II. Hanya Allah yang Maha Tahu, para ahli sejarah bisa berselisih pendapat. Sekelompok pemuda ini tercatat dalam Al-Quran dengan sebutan Asyabul Kahfi. Wallahu alam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.